buat saya melihat angka itu, di satu sisi saya sedih, sakit hati bahwa ini adalah hadiah yang saya dapatkan dari negara setelah mengabdi. Dalam tanda kutip hadiahnya gitu ya. Bayangin Bang, saya dipresentasikan di tanggal 6 Mei 2020, diminta datang ke meeting, lalu mereka memberikan rekomendasi. Kalau kita Windows saja, itu harganya per sekolah itu sekitar 148 juta. 148 juta Per sekolah. per sekolah ya. Karena 15 Iya. unit dan proyektor dan lain-lain. Iya. Lalu kalau kita kombinasi Chrome OS dan Windows, itu harganya per sekolah biayanya diestimasikan sekitar 100 juta. Wih, turunnya banyak sudah ya. Bisa bayangkan. Iya, iya. Ada rencana ke depan apa, bro? Bang, saya nggak ada rencana apa-apa kecuali pengen memeluk anak-anak saya sebagai ayah yang bebas. Jadi ini kesempatan yang belum tentu terulang 2 kali. Beliau ini hari ini pembacaan pledoi ya? Replik. Oh, udah replik ya? Udah replik. Pledoi minggu lalu. Oh, berarti replik, duplik, vonis dong sebentar lagi. Oke. Betul. Nah, saya ingin bertanya pertama, mood Bro Nadiem hari ini apa? Pertanyaan yang sangat sulit Ya. dijawab. It's okay, nggak apa-apa. Karena Itu mix up. banyak Ya. perasaan Iya. yang kompleks ya dalam Iya. diri saya. Saya masih optimis Oke. saat ini karena persidangan itu begitu terang benderang ya, membuka fakta-fakta yang tidak membuktikan ada unsur korupsi apapun. Jadi saya masih optimis bahwa kalau nih Bang Rep, kalau hakim hanya menggunakan fakta persidangan dan hati nurani mereka, saya yakin saya akan bebas murni. Oke. Ya, tetapi kalau ada pertimbangan lain-lain, ya seperti kita tahu di negeri ini ya mungkin belum tentu keputusan yang baik. Tapi saya tentu berdoa dan berharap bahwa keadilan kan masih ada artinya lah, Bang Refli, di negara ini. Bro Nadiem kan dituntut 18 tahun penjara. Dan itu tuntutan yang sangat tidak main-main gitu ya. Karena kalau kita lihat kan maksimalnya kan 20 tahun kalau selain vonis seumur hidup dan vonis mati. Kita lihat juga perkembangan ya, di mana banyak sekali support kepada Bro Nadiem kan, dari tokoh-tokoh besar, dan termasuk juga saya pernah interview misalnya mantan ketua BPK begitu yang menjelaskan bahwa ya tidak bisa dikatakan ada kerugian negara dan lain sebagainya, di mana itu unsur korupsi yang paling penting dalam kasus ini ya, in this case gitu ya. Tapi 18 tahun penjara itu apa perasaan Bro Nadiem bicara tiba-tiba tuntutannya 18 tahun penjara, walaupun tadi ada bicara tentang optimisme dan lain sebagainya? Ya tentu reaksi saya pertama terkejut ya Bang. Terkejut dan shock. Dari mana ini angka sebesar ini? Sebenarnya bukan 18 tahun ya Bang. Iya. Sebenarnya itu 27,5 tahun. Karena ditambah 9 tahun kalau tidak bisa membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun. 5,6 triliun. Uang pengganti itu adalah 10 kali lipatnya total kekayaan saya di akhir menjabat menjadi menteri. Artinya sama saja seperti hukuman. Karena saya tidak mungkin bisa membayar. Itu bukan uang saya, uang nyata saya. Buat saya melihat angka itu, di satu sisi saya sedih, sakit hati bahwa ini adalah hadiah yang saya dapatkan dari negara setelah mengabdi. Dalam tanda kutip hadiahnya gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain saya juga mengetahui karena tidak masuk akalnya, bayangkan, masa uang penggantinya 3 kali lipat kerugian negaranya, gitu. Masa tuntutannya hampir maksimum di atas pembunuh, di atas teroris. Jadi dari tuntutan itu pun saya merasa ini ada kejanggalan, gitu. Dan saya rasa banyak masyarakat juga merasa itu, bahwa tuntutan yang setinggi itu untuk suatu kasus yang tidak terbukti dalam fakta persidangan itu biasanya untuk menghindari keputusan bebas. Oke. Karena karena biasanya memang begitu triknya. Kalau dituntut ringan bisa bebas, tapi kalau dituntut 18 tahun, mereka yang tidak mengikuti persidangan dan tidak tahu faktanya
ya pasti akan mengatakan, loh kok bisa bebas dituntut 18 tahun kan begitu. Iya. Nah, tetapi begini, bro ya, saya panggil bro biar kita gembira Gak sedikit. apa-apa, saya lebih senang dipanggil bro. Ini bro ya, tentu saya ikut prihatin ya, siapapun menghadapi soal seperti ini kan tidak mudah gitu ya. Saya bertanya dengan nada netral ya, sebagai menteri dari kabinet mantan Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi pada waktu itu, apa yang ingin Bro Nadiem katakan kasus ini yang orang banyak mengaitkannya dengan Pak Jokowi? Saya perlu disclaimer dengan nada netral karena kan saya dikenal orang sebagai pengkritik Jokowi kan. Jadi tapi saya ingin menanyakannya dengan nada netral. Apa yang bisa Bro Nadiem ungkapkan ketika orang menyebut Nadiem Makarim Jokowi, kemudian Yakult Jokowi, kemudian siapa lagi Jokowi begitu? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau mengenai hubungan daripada kebijakan ini dengan Pak Jokowi, itu sangat sederhana. Pak Jokowi itu punya visi besar untuk pendidikan. Dan salah satunya adalah kenapa mengangkat saya, adalah untuk melakukan digitalisasi sistem pendidikan. Untuk apa? Agar kita mempersiapkan diri 10-20 tahun ke depan pada saat semua disrupsi teknologi, AI, dan lain-lain itu akan merubah total industri. Jadi untuk mempersiapkan terhadap disrupsi tersebut, digitalisasi pendidikan adalah suatu keniscayaan. Jadi Pak Jokowi ini sangat percaya mengenai kalau kita tidak melakukan perubahan, ini akan fatal untuk sistem pendidikan kita. Dan saya pun berpendapat begitu. Jadi beliau mungkin Bang telah melihat videonya Pak Jokowi yang baru-baru ini. Beliau menyebut mengenai karakter saya, dan saya sangat bersyukur kepada beliau untuk berkomen positif mengenai karakter saya. Tetapi juga beliau menyebut bahwa semua kebijakan dalam kementerian itu adalah arahan dari presiden. Dan memang kebijakan mendigitalisasi itu adalah arahan yang saya sangat setuju dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan memang banyak masyarakat Bang merasa kalau udah dikasusin seperti ini nggak mungkin nggak ada sesuatu yang salah. Mungkin aja Nadiem tidak salah, tapi mungkin ada kesalahan administrasi, mungkin ada kerugian negara karena lalai, ya kan? Mungkin ada elemen-elemen. Tapi Bang, dari fakta persidangan itu tidak ada. Ini yang membuat kasus ini begitu miris. Kerugian negara saja tidak ada, malah menghemat 3,6 triliun. Unsur mens rea tidak ada, tapi unsur niat baik itu buktinya belasan. Bukti WA, chat, dan lain-lain. Memperkaya orang lain apalagi. Keterlibatan saya dalam pengadaan aja tidak ada. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bang tadi, bahwa banyak sekali masyarakat merasa bahwa ada sesuatu yang pasti ada sesuatu dalam kasus ini, padahal tidak. Memang ditemukan ada gratifikasi setelah pengadaan, ada uang terima kasih yang diberikan kepada pejabat. Dan itu adalah cikal bakal daripada kasus ini. Awalnya tuh tadi seperti itu. Tetapi setelah itu diperlebar Bang. Diperlebar, dan dalam pelebaran itu direkayasa sehingga runtuh di persidangan. Jadi itu yang saya ingin masyarakat sebenarnya mengerti. Ini bukan saya tidak salah karena tidak tahu atau lalai atau apa. Tidak, ini sebenarnya kasusnya tidak ada kerugian negara. Tidak ada markup. Gitu. Tidak ada kong kali kong dengan Google dan lain-lain. Jadi saya sekali lagi sangat mengapresiasi Pak Jokowi menyebut itu karena memang itulah kebenaran, bahwa ini juga arahan dari Pak Presiden. Dan saya harap masyarakat bisa melihat kebijakan ini seperti apa adanya, sejujurnya, yaitu kebijakan yang sangat bermanfaat untuk jutaan guru dan siswa di Indonesia. Ini spekulasi yang saya harus sampaikan karena memang muncul juga pertanyaan ini dari masyarakat. Jadi sebagai orang yang mewakili masyarakat begitu ya, saya perlu mempertanyakan ini. Banyak orang berspekulasi mengatakan misalnya menteri-menteri itu termasuk Nadiem itu, Bro Nadiem nyetor ke Pak Jokowi untuk kepentingan, mungkin kepentingan pemilu berikutnya atau apapun. Mungkin bisa diklarifikasi atau mungkin diberikan tanggapan terhadap rumor seperti itu yang sudah beredar sebelum kasus ini menggelinding. Tapi memang tidak menjadi mainstream sekarang. Silakan Bapak.
Ya, saya juga bingung dari mana itu rumor. Ternyata ada beberapa akun media yang menyebarkan hoax itu. Kemarin kan udah dibantah dengan berbagai hoax buster ya. Jadi itu mulainya dari satu hoax. Sekarang sederhana aja, Bang. Logikanya apa? Menyetor. Saya bukan dari partai, saya bukan dari apapun, dan saya tidak mau menjadi menteri awalnya. Iya kan? Oke. Good. Hanya Good karena point, ya. tadinya saya udah siap-siap menolak Pak Presiden Jokowi saat itu. Iya. Tetapi karena saya dengar itu posisinya untuk pendidikan, itulah alasan kenapa saya akhirnya menerima. Karena saya mengira, saya tidak pernah mengira akan mendapatkan pendidikan. Iya. Gitu. Jadi dari awal pun saya dan berbagai pihak di sekeliling saya malah yang bilang jangan diterima, dan saya juga tidak mau menjadi menteri. Tapi karena itu pendidikan, akhirnya saya menerima. Jadi sangat tidak benar itu bahwa ada perkataan seperti menyetor dan lain-lain, karena logikanya pun tidak ada. Untuk apa? Saya tidak ada kebutuhan menjadi menteri, dan Pak Presiden tidak punya kepentingan apapun di luar kompetensi saya, gitu kan. Saya sama Pak Presiden sebelumnya kan belum kenal cukup baik saat itu, cuman sebagai pendiri Gojek saja, beberapa kali datang, tapi beliau senang mendengar visi saya untuk critical thinking dan bagaimana cara melatih anak-anak yang future proof atau bisa siap menghadapi disrupsi teknologi, gitu Bang. Dulu portofolionya apa ya? Agak berbeda kan sekarang dengan sekarang? Pendidikan dulu Beda. Dulu itu Mendikbudristek. Oke, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Betul. Sekarang kan dipisahkan. Sekarang dipecah jadi 3 kementerian. Waktu saya melepaskan posisi menteri saya melepaskannya ke 3 menteri. Ya. Jadi ketika kita interview ini ada teman senior saya tuh. Tertawa nih. Jadi dulu investigator MK Pak De. jadi tadi ada Bro Nadi bilang Google ya kan? Iya. Nah, ini kan juga isu yang berkembang ya kan? Mungkin perlu dijelaskan di masyarakat hubungan Google, posisi Bro Nadim di sebuah institusi yang barangkali berkaitan sama Google dengan pengadaan ini, yang orang lain mungkin perlu di-clearkan lagi gimana sih sebenarnya sampai kemudian muncul rumor ini bentuk dalam tanda kutip ya suap dari Google kepada Bro Nadim, kira-kira begitu. Iya. Ya. Ini sungguh hal yang suatu narasi yang hanya bisa dipercaya oleh orang yang tidak mengerti mengenai bisnis dan investasi, gitu. Jadi ada 2 hal terpisah Bang yang terjadi. Satu hal ada pengadaan Chromebook terjadi. Di satu sisi lagi ada investasi Google di Gojek. Nah, ini 2 hal. PT Akap. PT Karya Anak Bangsa. Iya, betul. PT Akap. Ya. Jadi ini 2 hal tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi untuk menemukan motif saya, dicocokkan, dipaksakan sehingga cocok karena waktunya hampir sama. Tetapi kesalahan fatal dalam investigasi ini tidak melihat bahwa mayoritas daripada investasi Google ke dalam Gojek itu terjadi sebelum saya menjadi menteri, jauh sebelum. Jadi Google itu investasi besarnya itu sebelum saya menjadi menteri. Belum ada saya tahu aja jadi menteri, belum apalagi Chromebook. Dan yang kedua, Google melakukan beberapa top up setelah itu untuk menghindari dilusi beserta dengan investor kelas kakap lainnya seperti Tencent, Facebook, JD dan lain-lain. Jadi itu adalah praktik lazim dalam investasi. Tidak ada hubungannya sama project Chromebook yang buat Google, Bang Refli, mohon maaf, tidak ada artinya jumlah nominalnya untuk Google ya. Uang kecil aja tuh ya. Karena banyak masyarakat, gimana ya, masyarakat ini banyak yang tertipu dengan narasi bahwa Google itu yang memenangkan tender Chromebook. Iya. Google tidak buat laptop, Bang. Google tidak memproduksi Chromebook. Google tidak pernah terlibat dalam pengadaan Kemendikbudristek, bayangkan. Tapi narasinya adalah seolah-olah Google yang mendapat uang dari kementerian. Tidak. Yang mendapat uang tuh vendor-vendor laptop.
seperti Asus, Oke. ya kan, HP, Xirex dan berbagai vendor yang juga bikin laptop Windows. Jadi vendornya sama aja. Iya. Jadi itu jumlahnya berapa waktu itu pengadaan ini? Kalau kuantitinya? Kalau dari kementerian sendiri Iya. itu nggak sampai 3 triliun dalam waktu kurun 3-4 tahun. Oke, maksudnya jumlahnya kurang lebih Jumlah laptopnya? Iya. Sekitar 1,1-1,2 juta laptop. 1,1-1,2 juta laptop dan tidak di satu vendor yang bermacam-macam. Macam-macam vendornya. Dan yang jelas operating sistemnya Chromebook gitu ya. Chrome OS. Oh, Chrome OS. Iya. Oke, iya. Jadi Google itu hanya membuat operating sistemnya. Oke. Dan kebetulan, Bang, operating sistemnya gratis. Oke. Itu makanya menghemat anggaran. Kalau Windows berbayar. Oke. Sampai berapa itu kalau menghemat anggarannya? Kalau misalnya dibandingkan Windows sama itu. Bayangin, Bang. Saya dipresentasikan di tanggal 6 Mei 2020, diminta datang ke meeting, lalu mereka memberikan rekomendasi. Kalau kita Windows saja, itu harganya per sekolah itu sekitar 148 juta 148 juta per sekolah. per sekolah ya. Karena 15 Iya. unit dan Iya. proyektor dan lain-lain. Iya. Lalu kalau kita kombinasi Chrome OS dan Windows, itu harganya per sekolah biayanya diestimasikan sekitar 100 juta. Wih, turunnya banyak sudah ya. Bisa bayangkan. Iya. Saya ditunjukkan 2 angka ini dan tim bilang kami rekomen yang lebih murah, Pak. Ya sudah, itulah yang saya menyebut go ahead. Iya, Silakan. Sekarang bayangkan, Bang Refli, Windows itu minimal harga operating sistemnya $50. Chrome gratis. Kedua, device management untuk mengontrol dari pusat. Kalau Chrome itu dia $30 seumur hidup satu kali. Kalau Windows itu minimal $200. Dan itu bisa setiap 3 tahun harus terus naik. Bayangkan anggaran sekolah jebol seperti apa. Iya. Bang Ren. Jadi ini total kalau dihitung itu minimalnya penghematannya itu 3,6 triliun minimal. Untuk Sedangkan project ini ya. untuk proyek ini. Iya. Sedangkan kerugian negara yang diduga oleh BPKP yang dibilang sama pakar yang datang sama Bang Refli Iya. cacat secara Iya. hukum, Iya. secara proses dan Iya. formal itu adalah 1,56 triliun. Jadi kita sudah menghemat 2 kali lipatnya Dari tudingan kerugian. merugikan Tapi keuangan itu negara. diabaikan oleh JP. Yang jelas tidak perlu, ini dengan kalkulator saja bisa dihitung berapa harga lisensi Windows Chrome gratis, berapa harga CDM Windows Device Management berapa. Itu udah simple perhitungan. Oke, kembali kepada perjuangan Bro Nadim di pengadilan ini ya. Ini pengadilan tingkat pertama. Sejauh ini merasa puas nggak dengan pembelaan, public support dan yang lainnya? Saya nggak bisa mengucapkan kata-kata yang bisa mengekspresikan rasa syukur saya kepada publik, kepada tokoh-tokoh hukum, kepada seluruh komunitas anti korupsi, ya, dan juga pada ojol, Iya. pada guru, karena di awal saya merasa sendiri, Bang. Iya. Saya merasa kayak saya berjuang sendiri, fitnah-fitnah dikeluarkan, tapi saya udah masuk penjara, saya nggak bisa bersuara, saya nggak tahu apa yang terjadi di luar. Tapi alhamdulillah, pada saat sidang mulai dan fakta mulai keluar, begitu terang benderangnya kasus saya sampai publik mulai menonton setiap persidangan. Setiap video persidangan, kasus, doorstop, semua dikaji, dianalisa, dan fakta-fakta itu menyebar. Jadi saya sangat bersyukur dan alhamdulillah bahwa publik membantu menyuarakan. Karena tanpa itu, ini bisa senyap. Bisa senyap. Jadi itu mungkin perasaan saya. Saya sangat bersyukur. Dan saya suka sedih karena banyak kasus-kasus orang tidak bersalah lainnya. Yang kasusnya senyap, Bang. Nggak ada yang tahu. Atau mungkin mereka tidak seviral kasus saya. Ya. Dan saya harap kasus saya juga bisa menyinari, memberi atensi kepada kasus-kasus lainnya yang juga penuh dengan kejanggalan, terutama kasus-kasus korupsi ya. Ini di sini yang paling rentan terhadap kriminalisasi. Iya, saya kenapa ke sini? Karena saya juga melihat ya orang-orang yang
Bro, yang mendukung Bro Nadiem itu orang-orang yang selama ini memang bergerak di jalur anti korupsi ya. Ya, saya lihat misalnya pengacara senior Todung Mulia Lubis, saya lihat ada juga Bambang Harimurti gitu ya. Dan juga Romli Atmasasmita dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang kalau kita melakukan judgment terhadap suatu kasus, lihat saja siapa yang mengitarinya. Hal yang sama seperti terjadi dengan Tom Lembong. Mau diapakan sejak awal orang yakin dia tidak korupsi. Nah, sekarang selain feeling Bro Nadiem tadi masih optimis tidak bersalah, walaupun di sisi lain mengatakan ini cara jaksa atau JPU untuk agar tidak dibebaskan dengan menuntut setinggi-tingginya, ada nggak terpikirkan Tom skenario atau Ira skenario? Mungkin udah tahu ya. Di benak saya terus terang saya hanya fokus kepada keputusan hakim sekarang. Karena saya tuh mau seterpuruk apapun, saya selalu memang dasarnya saya optimis. Gitu, saya masih ingin percaya kepada sistem hukum kita. Saya masih ingin percaya kepada hakim sebagai pembela kebenaran. Jadi saya belum mikir kemana-mana lagi. Hanya fokus kepada apa yang di depan saya. Bahwa fakta persidangan masih ada artinya negara kita. Bahwa hati nurani hakim itu dan tentunya didukung dengan berbagai analisa dari tokoh-tokoh hukum yang bersuara, ini bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan yang saya yakin di hati nurani para hakim udah tahu kok mana keputusan yang benar gitu, karena faktanya begitu terang benderang. Jadi saya belum memikir di luar keputusan hakim saat ini. Walaupun ada contoh vonis sebelumnya ya terkait sama siapa, Ibrahim ya? Ibrahim ya. Dan vonis sudah dijatuhkan. Berapa tahun ya Iwan? 4 tahun. 4 tahun ya. Dari tuntutan 22,5 tahun. Karena beliau sama, dia dapat plus berapa? Plus 7 tahun kalau nggak salah. Tapi tuntutannya tinggi juga. Tuntutannya tinggi juga. Dan uang penggantinya 15 tahun berarti tuntutannya kurang lebih ya. Iya. Nah itu kan ketika misalnya 15 tahun kan biasanya kelazimannya kan 2/3 itu. Iya. 2/3 10 tahun udah cukup, dan jaksa barangkali tidak akan banding. Tapi ini banding jaksa. Setahu saya ya, baik IBAM dan jaksanya dua-duanya banding. Dua-duanya banding. Nah, kan sudah ada preseden bahwa IBAM dinyatakan bersalah. Kemudian presiden yang paling populer ya presidennya Tom Lembong tetap dinyatakan bersalah walaupun tuntutannya waktu itu tidak terlalu besar, tapi 2/3 hukumannya. Yang ingin saya gugat lagi dari Bro Nadiem, keyakinannya adalah masih tetap optimis dengan fenomena seperti ini. Artinya kan tadi berharap bahwa ya pengadilan masih bisa lihat objektivitas dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mau ngomong terus terang, quote unquote, sebuah kasus kalau sudah dipesan sana pesan sini ini nggak bisa lolos. Gimana? Betul. Ya memang saya tidak naif ya Bung. Saya tahu realita berbagai tekanan institusi itu memang suatu hal yang ada di dalam negeri kita. Tetapi kalau kita tadi kan Bang Refli menanya mengenai kasusnya IBAM. Kalau kita simak tapi Bang, kasus itu kan sebenarnya salah satu keputusan historik ya. Dari tuntutan 22,5 tahun, vonisnya 4 tahun. 4 tahun vonis, kemudian uang pengganti hilang, kosong. Tentunya hilang, karena sama kayak saya tidak masuk akal uang penggantinya. Orang aset pribadi kok gitu. Lalu 2 dari 5 dissenting ya? Dissenting. Good. Sepanjang saya tahu, belum pernah ada kasus besar tipikor yang 2 dari 5 hakimnya dissenting. Dan itu menunjukkan, itu sinyal terkeras lah, Bang, bahwa ini ada masalah di sini. Jadi bagi saya ya, saya menginterpretasi di keputusan itu adalah sinyal keras kepada publik
ini sebenarnya orangnya tidak bersalah. Oke. Mudah-mudahan geser satu Tom hakim. juga sama kan, Bang? Iya. Sekira-kira keputusannya seperti itu. Iya. Iya kan? Denda hilang, Iya. putusan itu mungkin Pak Tom nggak ada dissenting, tapi Bu Ira ada dissenting. Iya. Ingat, Bapak, 1 dari 3 Hmm. dissent. Jadi kalau kita benar-benar mengupas keputusan IBAN, walaupun banyak masyarakat kecewa dengan itu, tapi kalau kita lihat between the lines ya, kita Oke. membaca, Ada. itu bagi saya itu keputusan bebas sebenarnya. Oke. Itu keputusan bebas yang tidak bisa dilakukan, nggak tahu alasannya. Iya, iya. Iya. Jadi ketika hakim itu ada yang ragu-ragu, kan sebenarnya pelajaran hukum kita mengatakan lebih baik Anda membebaskan. Kalau ada keraguan lebih baik membebaskan, karena membebaskan membebaskan 1.000 orang yang bersalah misalnya ya, dalam adagi hukum itu lebih baik daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Betul. Jadi Sayangnya di Indonesia kayaknya terbalik gitu. Terbalik. Iya. sekarang kita menanti duplik ya. Saya ingin apa kata kunci Anda untuk duplik ini? Duplik Anda ikut menyiapkan juga atau tim PH saja? Tim penasehat hukum beserta saya. Oke. Kita selalu bekerja sama Oke. untuk mempersiapkan. Apa kata kunci yang ingin disampaikan nanti dalam duplik nanti? Sulit menjawab pertanyaan itu, Bang. Karena dari dalam sidang pun sudah berkali-kali fakta ini sudah keluar. Jadi kalau Bang nanya saya apalagi yang nanti akan disebutkan, pasti nggak ada yang baru. Ya. Karena dari pertengahan Penekanan Mas ya. iya, mungkin Penekanan. hanya menjawab lagi. Karena yang sangat janggal mengenai tuntutan. Tuntutan itu ditulis seolah-olah persidangan tidak terjadi, Bang. Oke. Jadi tuntutan Iya, itu dari good point. dakwaan Iya. ke tuntutan kan harusnya fakta persidangan terjadi, ada pembuktian, lalu tuntutannya berdasarkan apa yang terjadi. Iya. Ini tidak, seolah-olah Jumping up gitu ya. iya, seolah-olah 5 bulan ini tidak terjadi di tuntutannya. Iya. Jadi harapan besar saya di Duplik adalah untuk bisa mereview secara ringkas semua bantahan dari tuduhan yang itu hari ini replik, dan juga menekankan sekali lagi aspirasi dari tim penasihat hukum dan juga banyak masyarakat bahwa hakim menyelamatkan proses keadilan di negara ini. Kita bicara mengenai pasca ini ya. Kita mudah-mudahan bisa bebas ya, mudah-mudahan Insya Allah. bisa ada jalan lain yang baik gitu Insya seperti yang dialami Tom Lembong. Ada rencana ke depan apa, Bro? Bang, saya nggak ada rencana apa-apa kecuali pengen memeluk anak-anak saya sebagai ayah yang bebas. Itu aja, Bang. Permintaan saya. Saya belum sampai bisa mikir ke depan. Saya cuman mau memenuhi janji saya kepada anak-anak saya bahwa ayahnya akan pulang kembali dan akan bebas. Putra Dan bisa mengajak mereka ke Dufan. jumlah berapa putra putri? 4 ya, yang tertua Umur 8, 8, yang termuda umur 1. umur 1, masih kecil-kecil sekali ya. Closing statement, kita sudah di warning. Pertama saya mengucapkan terima kasih, Bang, sebesar-besarnya untuk diberikan kesempatan Bang datang ke sidang untuk berbincang-bincang. Saya cuma ingin mengucapkan rasa syukur saya sebenarnya kepada seluruh masyarakat yang berani menyuarakan kebenaran, karena memang tidak mudah, butuh banyak keberanian untuk mengatakan kebenaran seadanya dan Apa adanya. Iya. Gitu. Dan menurut saya kritik itu adalah seperti di pledoi saya bilang kritik itu adalah bukti kepedulian, dan dari kepedulian itu adalah bukti dari rasa cinta. Dan saya ini bisa patah hati sama negara karena saya cinta sama negara ini, Bang. Saya benar-benar cinta sama negara ini. Jadi ya, karena itu saya sakit hati dengan apa yang saya hadapi. Tetapi saya bersyukur bahwa saya harap kasus ini akan membawa hikmah bagi reformasi sistem hukum di Indonesia. Yang saya inginkan hanya satu, jangan sampai terjadi lagi ini kepada orang lain. Jangan sampai ini terjadi lagi pada orang lain. Itu saja harapan saya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bro Nadine. Mudah-mudahan Duplik
Duplik ini ya, replik ini berjalan lancar, nanti dupliknya dari jaksa berarti ya. Nah kemudian dan kita mendapatkan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Amin. Sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, apakah itu nanti bebas ya kita doakan yang terbaik gitu ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya.